Daeng udah HP udah on, kamera on, siap langsung. Oke, Daeng mulai. Siap, mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Salak. Masih hangat banget nih, baru tahun ini. Daeng. Betul. Bulannya sama, bulan ini juga. Iya, hitungannya masih bulan. Itu banyak banget kejanggalan pada pendakian tadi itu ya. Iya, sangat banyak. Oke, itu gimana sih ceritanya dari awal hingga akhir hingga terjadi mungkin bakal ada suatu pesan ya dari penghuni Gunung Salak. Secara tidak langsung itu pesannya mungkin ya saya tidak mau ini ya karena saya ini dulu ke teman ini langsung apa gimana ini? Iya langsung cerita Oke. cerita dari awal. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimanapun berada dan juga sahabat podcast. Selamat pagi ya, apa? Selamat malam. Selamat malam. Besok pagi dah. Oh iya, besok ini pagi. kameranya Daeng yang ini. Daeng, oh ini. Ini saya yang ini. Oh siap. Betul, rapiin dulu Iya, makanya. siap. Biar saya kan agak udah lama nih nggak kesini kan agak Ayo. kaku. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng dan juga sahabat selamat pagi. Kebetulan di pagi atau sore nih apa malam? Malam. Sudah malam ya. Sudah jam Sore maksudnya diundang panas tapi sepuluh. malam baru saya datang ya. Iya. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak ada kebohongan, real pesan yang kemungkinan yang harus saya sampaikan khususnya ke teman-teman yang pendaki yang pemula khususnya. Kalau yang senior mungkin mereka sudah merasa senior, tapi sebenarnya ini penting Sama juga. semua. Iya, intinya kita garis bawahi dan penting banget ini kita sampaikan dalam pendakian itu tidak ada yang senior karena kita berinteraksi dengan alam Bang ya. Artinya selalu ada perubahan. Bukan hitungan hari, bahkan jam, bahkan detik itu berubah. Baik itu rute, baik itu suasana, iklim dan juga tantangan yang kita hadapi di pendakian. Itu konkret, itu real. Kalau yang paham ini pasti dia Mengerti, bilang ya? cocok deh, pasti dia bilang begitu. Karena betul tidak ada yang senior di pendakian. Kita selalu harus waspada, kita selalu harus menghargai alam. Poinnya di situ. Jadi jangan merasa hebat di pendakian. Nah, ada langsung aja nih ya. Oke. Poin-poin yang akan saya sampaikan ini karena kebetulan kemarin itu mulai saya berangkat itu dari Pasar Parung atau di daerah Parung Bogor sana. Saya berangkat start menuju salah satu pos yang atau base camp yang ada di masuknya via saya lupa via apa itu yang Pak Udin itu ya, lupa namanya tuh. Cimelati, Ya, ulang. Cimelati. Ya, saya start dari Parung menuju Cimelati atau base camp Pak Udin ya. Mulai dari perjalanan itu karena memang ada beberapa titik atau ada satu titik, ada radius yang saya lewatin itu makam. Ya dari situ saya sudah aneh sebenarnya. Dari situ saya aneh kenapa? Karena itu saya tidak lihat kan gelap. Oke. Posisi saya di sana itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam kurang lebih. Ada di makam itu kan dia posisinya kiri kanan. Itu saya tidak lihat, saya pokoknya fokus di jalan aja. Tapi kayak ada yang bahasa kasarnya, lu noleh lu ke kanan apa ke kiri? Noleh, oh makam. Tapi pikiran saya biasa aja karena saya pikir ya kita kan tidak mengganggu ya. Itu yang harus kita yakini, kita tidak mengganggu. Kita memang di situ pengen menikmati alam biar kita bisa lihat ciptaan Tuhan lah kurang lebih di gunung itu. Jadi harus ke situ pandangan kita. Jadi positif. Jangan selalu sedikit ada ini itu kan ditunjukin. Apapun itu pasti akan sesuai dengan mindset kita. Nah, singkat cerita saya sudah sampai di base camp. Alhamdulillah saya tidak dapat tempat ya kan. Sehingga mau tidak mau saya harus disiapkan semacam baleho di parkiran. Ya karena penuhnya ya, karena ada beberapa titik yang ditutup waktu itu kan, ya kan. Gunung Gede ditutup ya karena bertepatan dengan hari kemerdekaan waktu itu kan, sehingga titik kumpulnya itu dialihkan ke base camp yang saya datangi itu Cimelati. Setelah itu karena memang ya kita nikmati aja, karena kita itu pendaki tidak harus tempat bagus ya. Karena memang kita yang penting bisa tidur istirahat 1 jam atau setengah jam buat energi ke atas gitu. Setelah itu habis sholat subuh, setelah saya mandi sholat subuh, saya prepare ke atas. Sebelum nyampe Maksi ya, itu kan estimasi waktu kurang lebih ada hampir 30 menit ya kalau kita santai dari base camp ke Maksinya. Itu sudah mulai ada aneh, tapi memang saya sengaja videoin. Lu ini ya, pokoknya saya gitu kadang, bukan sombong tapi
mencoba memberikan atau mencoba mengapresiasi sambutan mereka. Oh, ada suara ini ya gitu. Karena kan waktu itu saya, ini menariknya nih, saya bertiga ke sana, tapi nyampe puncak cuma dua. Cuma satu saya aja. Kenapa? Karena yang dua ini, nah itulah nanti yang saya akan bahas. Intinya singkat cerita, kita sudah daftar, sudah registrasi, karena sampai di situ lumayan padat udah ya, ngantri. Suara itu tadi saya sudah cuekin karena saya paham betul Salak ini tidak seperti gunung lain, walaupun kita pahami semua gunung sama kurang lebih, tapi ada sisi lain yang membedakan lah kurang lebih bahasanya sama gitu. Gunung Salak ini. Itulah, ini spesial. Kalau saya pribadi saya anggap spesial, jujur. Gunung Salak ini saya anggap spesial kurang lebih begitu, karena banyak pesan yang dia berikan ke saya yang betul-betul kita harus pahami. Makanya setelah disimak situ, saya sampaikan ke beberapa anak-anak yang saya kenal di situ, yang banyak kan yang minta foto, minta yang kenal sama saya lah. Oh ini dah ini. Justru saya sambutnya itu mau ke atas ya, jangan asal ngomong ya. Jangan asal nyeletuk ya. Itu kurang lebih. Sudah diperingatkan dulu. Ya, itu sudah ya, intinya karena pesan itu disampaikan ke saya, sehingga saya siapapun yang saya temui, saya selalu bahasakan, tolong jangan asal ini ya. Itu yang merasa, saya ndak mau sok-sokan ya, yang ini aja yang merasa ngefans, yang merasa kenal sama saya kurang lebih, dia sapa saya sampai, oh mau ke atas ya mas, ya mau ke atas ya bang, tolong ya jangan ini ya gitu. Karena kalau kita bicara, kalau dulu kan memang saya intensnya tuh menyampaikan perihal kebersihan, jangan buang sampah. Kalau ini udah beda. Kalau di Salak itu bukan itu yang lebih mendominasi kalau menurut saya. Ada hal lain yang sangat spesial harus saya sampaikan ke teman-teman atau adik-adik yang mungkin baru mendaki lah atau pemula gitu. Singkat cerita, saya ke atas, teman ini dia bawa kerabatnya ya kan, dan dia bilang, Deng, duluan aja, duluan ke puncak, nanti saya nyusul. Mohon maaf nih, itu bahasa begitu secara tidak langsung, kalau saya cerna ya, itu bahasa sombong apa ya? Karena sompral ya. Iya, sombong banget, karena dia anggapnya nyusul, emang dikata ini bukit gitu kan, kurang lebih gitu ya. Ini yang saya anggap ini salah satu penyebab kenapa sampai tidak bisa ke atas ya. Tapi saya, itu menurut saya pribadi, pokoknya saya ke atas bareng sama dia, nyampe di pos 2 udah nggak kuat, karena awalnya bukan dia yang nggak kuat, tapi ada perempuan yang kita libatin ya kan. Nah, akhirnya nggak bisa ke atas. Setelah itu turun lagi, nganterin ke Simaksi gitu kan, biar nanti dia bisa nyusul. Tapi singkat cerita, taruhlah misalkan di akhir cerita itu, setelah saya turun, karena saya kan tektok doang, tektok ke sana. Karena waktu saya alhamdulillah sekarang ini lagi padat ya. Nah ini sedikit saya ini aja, karena di beberapa channel saya itu lagi banyak permintaan. Tadi juga alhamdulillah, tadi pas diajak ke sini ada juga yang TF buat live streaming ya kan. Sehingga saya harus menyesuaikan, saya ke Jatinegara dulu baru ke sini. Karena ini, kecuali yang ini kan ya sekalian promosi lah, ini channel baru saya nih. Dari pendaki pemula ini saya buat sengaja. Kenapa pemula? Padahal saya dari tahun 90-an itu, 80 akhir itu saya sudah sering lintas. Iya. Karena saya tidak mau bilang ini, mendingan begitu aja, dari pendaki pemula. Kenapa? Biar jadi patokan buat teman-teman, di pendakian itu tidak ada yang senior. Nah ini makanya channel baru saya bikin ini. Kalau petualangan Demol itu kan semuanya ada, camping apa segala macam. Tapi yang pendaki ini spesial buat saya, makanya saya bikin dari pendaki pemula. Saya tidak mau dibilang, walaupun usia saya sudah hampir 50, tapi saya anggapnya ini lebih ke belajar lah ya, belajar. Dia tidak ada batasan. Pada dasarnya sudah senior. Iya, bahasanya intinya saya tidak bahasakan sendiri, tapi saya dari beberapa kunjungan itu saya belajar dari situ. Ternyata memang kemarin di sini saya siasati begini, tidak bisa juga. Ya kan, oh seharusnya begini, oh iya besok saya naik, saya di sini tidak ada itu. Jadi banyak mungkin pendaki-pendaki yang merasa dirinya senior, yang mohon maaf nih, menghadapi hal itu tapi dia gengsi ngomong. Banyak kan pasti begitu. Karena apa? Dia malu sama junior-juniornya. Dia gengsi, bilang saya kemarin begini. Kalau saya jujur nih, saya bahasakan nih nanti nih, makanya saya bilang hebatnya Salak ini keindahan Salak ini, makanya saya mau bahasakan nanti nih. Saya yang dari tahun 90-an suka mendaki, suka lintas, menghadapi hal ini kan ya. Tapi poinnya adalah memang ini perlu saya sampaikan. Nah setelah itu saya naik ke
pos 2. Singkat cerita teman saya ini sudah nggak bisa Oke. karena mungkin dia temani istrinya atau apapun itu. Saya pikirannya positif aja, mungkin karena istrinya nggak kuat naik, akhirnya dia dampingin mau nggak mungkin dia tinggalkan istrinya hanya untuk saya ya. Setelah itu saya naik di pos 2. Saya ingat di Simaksi itu ketemu dengan ada rombongan kalau nggak salah 5 apa 6 orang. Itu mereka satu kantor. Nah, di bawah itu dia sudah bahasakan, udah bawa air dua aja, nggak usah banyak-banyak, kan dia mau TikTok juga padahal. Ini nih menarik nih. Satu agak ngeremehin. Itu kan makanya saya bilang bahasa itu yang kadang kita anggap sepele. Bahkan kalau di sana kita bercanda pun itu bisa jadi. Nah ini makanya Salak ini spesial buat saya. Salak ini spesial, dan ini catatan penting buat teman-teman. Jangan asal ngomong, jangan sombong, jangan apa, karena pada umumnya memang gunung semua sama. Tapi Salak ini menurut saya pribadi spesial, sangat spesial, karena di situ saya banyak belajar bahwasanya betul-betul saya harus menghargai mereka gitu. Karena saya pun kena jadinya kan. Ada gue di akhirnya nanti saya akan sampaikan. Setelah itu saya di pos 2, mereka istirahat. Di pos 2 sudah teriak mereka, udah ngelirik saya, ya kan? Karena mungkin mereka tahu saya banyak air, padahal saya cuma sendiri. Tapi saya sudah bisa mengukur, ya kan? TikTok sehebat-hebatnya kita bawa dua botol mineral yang kecil itu belum cukup. Ya kan, 4 aja nggak cukup. Yang 600 ml. Iya, akhirnya saya beli yang gede. Saya ini satu yang gede tuh. 1,5 liter. Ya, kalau saya pribadi bang, selama ini 2 botol itu cukup buat saya. Kalau sendiri? Iya sendiri, 2 botol itu. Karena ini sedikit masukan juga nih buat teman-teman khususnya pemula ya. Kita lintas atau mendaki itu kita minum bukan kayak minum di rumah. Kalau mau fisiknya kuat, minum itu hanya basahin tenggorokan. Makanya saya bang, hitungan saya itu cuma 1,5 botol. Yang botol mineral kecil itu udah cukup PP. 1,5 botol. Karena poinnya yang penting di sini. Karena kita pahami apalagi di Salak ini kan tidak ada warung. Mata air pun ya mohon maaf, walaupun ada tidak ada. Bahasa kasar itu, walaupun ada tidak ada, walaupun tidak ada nih. Ini bukan ini menurut saya pribadi ya. Jadi itu penting. Nah, setelah di situ dia udah mulai ini, sudah kau makan tuh, omongan dia yang pertama tuh, 2 air cukup, 2 botol cukup. Habis setelah itu dia cuman belum makan, pada itu dia cuman ngemil sekitar jam 10 kurang lebih, 10 pagi, setengah 10 dari bawah itu kan estimasi baru 1 jam perjalanan kurang lebih, dia sudah kehabisan air. Logikanya itu 2 botol loh, kenapa bisa habis? 2 botol untuk 6 orang. Teriak-teriak dia sambil lihat saya, berarti kan dia tahu saya bawa air. Akhirnya saya bantu, yang botol gede saya buka, saya bagi. Tapi saya bilang apa? Ban, kita minum di gunung itu bukan kayak minum di rumah. Keluguk. Yang penting bahasa tenggorokan, udah. Yang mahal itu air minum, karena kalau di gunung kau punya duit 10 juta pun nyari aku 1 botol belum tentu dapat. Uang tidak ada gunanya di gunung. Jadi ya kita harus bisa siasati itu. Apalagi ya mohon maaf nih, gunung yang kita naik ini bukan gunung sembarangan. Ini bukan gunung wisata atau gunung yang santai atau apa, karena kita betul-betul harus menjaga sikap, omongan segala macam, karena sudah terbukti. Iya Reng, saya pikir cukup katanya ya kan. Saya pikir cukup itu air 2 botol itu di Simaksi, udah bawa 2 botol. Oke, sampai di atas lebih parah lagi. Sampai di kalau nggak salah di pos 4. Wah, di pos 4 itu udah ngap-ngap dia. Bayangkan makan tidak ada air bagaimana? Tuh. Makan tidak ada air. Ya otomatis kan ya gimana dia harapannya ada air di atas, ternyata nggak ada. Sorry, mohon maaf Deng. Di pos 4 bukannya ada air. Itu yang dibilang ada dulu kan, makanya saya bilang di sana itu ada tidak ada. Oke. Tidak ada sama sekali, bahkan ada pihak pengelola mungkin ya yang ke atas itu tidak ada. Kalau dulu zaman saya masih ada itu pengalon pipa itu. Itu tidak ada. Itu memang tidak ada celah buat kita, sementara mereka udah inisiatif kan cari botol. Akhirnya itu sampah berguna itu buat mereka, karena dia cari itu kan buat diisi. Bekas-bekas mereka nggak dibuang. Ya kan, yang 20 itu dicari, itu tidak dapat. Akhirnya ujung-ujungnya ke saya juga. Nah, itu belum habis tuh, saya sengaja ngasihnya nggak full tuh. Kenapa? Karena biar mereka itu mikir, kita harus irit air nih, ya kan, irit air. Makan tidak ada. Habis itu dia istirahat di pos 6, karena memang mereka anggap tidak mungkin kita ke atas, tidak ada air.
kita bisa nyampe di atas, turunnya nanti bagaimana gitu kan. Akhirnya mereka bisik-bisik, itu Daeng tuh masih ada air, masih ada tuh ukuran segini. Memang saya simpan buat mereka karena air saya aja yang 2 botol itu masih utuh. Oke. Nah gitu, jadi poin yang saya sampaikan yang betul-betul mengental malam ini itu adalah jangan, kalau khusus di Salak ya, jujur aja ini di Salak karena ini pengalamannya sangat menarik buat saya. Jangan asal ngomong, jangan bahasa sombong, karena itu langsung diperlihatkan. Singkat cerita, setelah saya ke atas itu karena memang saya senang dengan alamnya, khususnya yang aneh-aneh menurut orang lah ya. Saya keliling ya, alhamdulillah saya sempat doa juga di makam Mbak Salak yang di atas. Oh, itu. berarti udah sampai puncak tuh. Memang ya sampai gitu ya. Pokoknya dari 6 itu kan 7 ke atas, 8 ke atas. Jadi singkat cerita setelah sampai di atas saya tinggalkan mereka karena saya anggapnya mereka tidak mungkin ke atas. Ya menurut saya pribadi ya. Tidak mungkin ke atas karena saya pikir mereka sudah fix karena tidak ada air, mungkin ternyata dia ke atas juga. Nah, setelah sampai di atas itu saya keliling, oh di sini yang kemarin ini nih yang pas kejadian itu kan banyak yang menarik buat saya, itu steril dalam artian tidak ada yang aneh-aneh di situ. Justru yang banyak aneh-aneh itu di pinggir, di tebing. Oke, iya. Di tebing dia, karena dia tidak berani masuk ke tengah. Ya, karena itu tadi kan. Oke sahabat Daeng, alhamdulillah tadi saya sudah perlihatkan. Ada nyala. Anda apa-apa lah, saya kan tidak suka diedit. Alhamdulillah saya sudah perlihatkan kebersamaan saya dengan Bang Bonge. Mange, tuh nggak apa-apa lah karena saya tadi banyak minum kopi gratis dari beliau. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam ini tentunya bisa menjadi motivasi atau informasi buat teman-teman, khususnya teman-teman atau adik-adik pemula yang baru mau mencoba lintas atau mendaki. Pentingnya kita menghargai alam ya, khususnya buang sampah jangan sembarangan, bersikap atau ngomong sembarangan, karena kita kan ke atas itu mau menikmati alam, mau melihat ciptaan Tuhan ya, biar kita bisa jadi bagian juga dari alam sehingga kita bisa merasakan. Karena kalau kita sering mendaki itu enak ya Bang ya, karena kan udaranya di atas bersih. Enggak, saya belum pernah mendaki Daeng. Enggak, maksudnya minimal kan kita sudah dapat informasi perihal itu. Ya. Polos sekali orang ini. Apa? Intinya banyak poin positif yang kita bisa ambil karena di channel beliau ini selalu banyak narasumber ya yang kita suguhkan, yang kita tampilkan di sini, yang kita undang, yang bisa memberikan edukasi, informasi dan juga motivasi buat kita semuanya. Benar. Di channel Selamat Besok pagi. Besok pagi, saya selalu lupa. Selamat pagi. Channel Besok Pagi ini banyak sekali hal-hal baik atau hal-hal positif yang kita bisa ambil, khususnya teman-teman yang suka mendaki. Nah, ini sekalian promosi juga nih kita ada ini juga Bang ya, untuk teman-teman trip ya. Oh iya. Open trip gimana Bang? Jadi teman-teman mungkin daerah dari Jabodetabek atau mungkin bisa mepo gunungnya langsung gitu, yang pengen mencoba naik gunung, entah itu ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Siap. Besok pagi udah menyediakan sebuah trip pendakian yang have fun dan menyenangkan pastinya. Jadi teman-teman yang walaupun pemula, belum pernah naik gunung lah ya, siap. belum pernah naik gunung dan mau mencoba naik gunung, bisa kontak ke kita antarkan. Tergantung tujuan gunung mananya. Wih, mantap. Atau mungkin bisa lebih lengkapnya nanti bakalan dilihat aja kali ya di postingan besok pagi. Di mana Besok Pagi? Terus di mana lagi yang bisa di IG kita ya? Di IG Besok Pagi. Terus juga di IG Besok Pagi Trip. Besok Pagi Trip. Mungkin bisa di IG saya pribadi. Di mana tuh ini ya namanya? Biar sekalian nggak apa-apa. Bang_Mange, E-nya ada 3. Bang_Mange, E-nya ada 3 ya? E-nya ada 3. Karena saya dengar tadi itu ada salah satu navigator kita kan yang sering ikut, bakal ada trip ke ini ya? Ke Rinjani. Sekalian kita ke Mandalika itu. Iya. Akhir bulan ini. Tuh, akhir bulan ini. Jadi bulan Agustus ini kita ke Rinjani. Di awal September kita ke Gunung Lawu. Pertengahan September ke Merbabu. Di akhir September kalau Semeru udah bener-bener buka, kita bakal berangkat ke Semeru. Tuh, coba daftar secepatnya coba. Pokoknya tim dari saya lupa mulu. Besok pagi insya Allah mana. Jadi lihat semua channelnya.
Insya Allah Dain juga nanti jadi bagian. Kalau nggak amanah bisa langsung laporin aja. Gitu ya kan, bisa pokoknya langsung aman. viralin gitu. Saya yang tanggung jawab. Intinya saya berani referensi karena beliau ini atau tim dari beliau ini sudah 2 kali ya saya dilibatin di sini, berarti kan amanah. Nanti insya Allah kedepannya nanti buat sahabat Daeng saya akan coba bersinergi sama mereka. Ya karena kita juga banyak banyak masyarakat ya atau banyak warga yang kita bisa libatkan ya kan. Nanti Daeng akan kerjasama untuk open tripnya ya. Ya jadi dan open trip itu kita pasti setiap trip pasti bakalan ada giveaway. Ada. Door prize ya. Cakep Pasti itu. ada itu. Ini paling senang ini warga saya yang begini nih. Gratis ya kan. Iyo. Walaupun saya bukan senior, saya enggak sesenior Daeng Mall. Nah, tidak ada senior kan saya bilang. Udah dari tahun 90. Tidak ada. Tahun 2010. Tidak ada yang senior. Poinnya adalah gimana caranya kita bisa mengapresiasi. Ya teman-teman yang ikut di tur kita atau di ini kita, karena kan itu bagian dari memeriahkan ya. Biar penyemangat buat teman-teman. Dan kita juga kalau bukan kaleng-kaleng sih ngebawa gate-nya itu yang benar-benar gate yang berlisensi. Nice, coba itu. Iya. Bener, Karena banyak juga kan pasti teman-teman yang pemula ini berlisensi nggak nih? Kan kebanyakan kan trip, mohon maaf ya, kebanyakan yang orang-orang yang buka trip itu mohon maaf banget. Kita bukan mau ngomongin. Iya. Nggak apa-apa, harusnya biar mereka ada edukasi, betul nggak apa-apa. Mereka tuh baru 2 kali 3 kali naik gunung buat trip, buat trip ya. Iya. Karena kan dia nggak tahu arti makna dari trip pendakian itu kayak gimana. Iya, tanggung jawabnya ya kan. Terus pada saat ada yang urgent mereka betul-betul harus, jadi bukan cuman ya mohon maaf nih, bukan cuman nominalnya. Nah kan banyak kan di situ doang ajus manfaat akhirnya. Setelah dihadapkan dengan situasi-situasi di mana dia harus sigap, ya mereka bengong. Akhirnya orang lain dia libatkan yang tidak ada kaitannya, sehingga belum tentu orang lain itu welcome Bang ya. Nah kalau di kami semuanya sudah berlisensi ya, berpengalaman. Kita nggak ngomong senior ya. Betul ya, berpengalaman. Karena ya itu tadi kita harus betul-betul melibatkan yang berpengalaman sehingga kita yang pemula ini bisa merasa terlayani Bang ya. Oke, berarti bisa lihat di Instagram kami, bisa juga dilihat di YouTube kami ya. Oke sahabat Daeng, terima kasih banyak Bang, terima kasih banyak nih sudah melibatkan saya di podcast untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita semuanya dan juga motivasi. Buat teman-teman. Ya, poinnya lebih ke situ ya, memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa yang mau tadi jadi bagian atau mau ngikut tripnya, langsung hubungin beliau. Nanti kita akan kasih. Boleh Bang mungkin nomor telepon Bang disebutin Bang? Wah, kagak apal lagi nomor. Kagak apal, buset. Di IG aja. Di IG itu udah komplit semua tuh. Oh, ada semua ya? Iya, di IG-nya besokpagi.adf. Oke. Giliran nomor janda hafal dia. Oke, sampai ketemu lagi. Salam kopi gratis, salam kawin lagi. Aduh. Salam satu hobi maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Bang ya. Saya selalu siap. Oke.